Islam mengajarkan kita untuk menjadi kreatif dan produktif dalam segala hal, termasuk dalam berbisnis. Berbisnis adalah tentang inovasi dan kreativitas. Inovasi merupakan cara seseorang pelaku bisnis mengembangkan ide kreatif untuk bisnisnya. Sementara kreativitas adalah ide-ide baru yang terinspirasi dari apapun. Pebisnis yang kreatif dan inovatif berpotensi mampu mengelola bisnisnya dengan baik. Kreatif, inovasi, dan produktivitas bukanlah hal yang asing dalam peradaban Islam. Nabi Muhammad SAW juga termasuk orang yang kreatif dan inovatif saat berwirausaha. Saat itu, Rasul telah mengimplementasikan prinsip manajemen bisnis modern, yaitu kepuasan pelanggan, pelayanan yang unggul, serta kejujuran. Oleh karena itu, pengusaha-pengusaha Muslim pun perlu kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnisnya. Berbagai macam ide yang muncul patut dicoba agar bisnisnya semakin berkembang. Pengusaha tidak boleh takut menjalankan ide-ide baru atau cara-cara baru dalam bisnisnya, selama hal itu tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya Ramadan kali ini akan membahas hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pengusaha agar bisa kreatif, inovatif, dan produktif yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan haruskah pengusaha keluar dari zona nyaman untuk menjadi kreatif dalam persaingan usaha? Simak perbincangannya dengan para narasumber berikut ini. Kembali di Indahnya Ramadan, saya Hilbram Dunar bersama dengan guru-guru kita di sini. Juga ada Mas Pramono Dewo dari Ketua Komunitas Pengusaha Muslim. Kalau kita bicara mengenai kreativitas, pemirsa, ada beberapa orang yang punya modal tapi bingung mau dikemanakan. Ya, ada yang sedang berusaha tapi nggak punya modal. Nah, tentunya untuk bisa menyambungkan ini, kalau kita bicara mengenai secara komunitas pengusaha Muslim, harus ada kreativitas tertentu, inovasi-inovasi tertentu. Bagaimana Mas Dewo? Jadi sikap penting bagi seorang pengusaha selain sidik, amanah, fatonah tadi harus tiada henti di dalam seumur hidup usahanya, kreatif dan inovatif. Ya. Lalu cerdik mencari peluang usaha dan cerdik mencari peluang investor bagi yang tidak mampu memiliki dana Karena banyak sekali di antara kaum muslimin yang memiliki dana tapi tidak tahu beride bisnis. Ya. Sohibul mal ya istilahnya, pemilik harta. Sementara banyak juga teman-teman lain sesama muslim yang idenya sebenarnya luar biasa banyak. Mampu membaca pasar, tangguh di dalam bisnis tapi nggak punya modal. Kita sering menemui hal-hal seperti itu. Inilah sebenarnya mereka didudukkan di dalam satu ruangan, di dalam satu wadah, di dalam satu komunitas untuk saling bertemu. Karena faktanya bekerja sama itu adalah sebuah hal yang sangat penting di dalam Islam. Jadi kekuatan yang jadi satu. Di KPM bisa ya? Di KPM kita kumpulkan, karena banyak orang yang punya ide tapi nggak punya. Jadi berjamaah ya? Kita kumpulkan yang punya uang, memodali yang tidak punya uang tapi punya ide yang cerdas. Risiko ditanggung bersama, berserikat, bermusyarakah namanya ya. Iya. Bermusyarakah. Jadi ini solusi sehingga tidak lari ke dunia kapitalisme yang besar. Cukup diantara kita kalau berkumpul, itu sebenarnya bisa. Ini yang harus disatukan, termasuk juga tentunya harus ada dukungan dari pemerintah, dari Kamar Dagang, mendudukan teman-teman antara yang punya modal dengan yang kreatif. Banyak sekali teman-teman yang kreatif. Mas, di luar sana banyak sekali tapi selalu terbentur kan. Akhirnya lari-larinya lagi ke bahkan yang paling parah nanti ke, mohon maaf, ke pinjol kan, yang lain itu yang paling parah itu. Luar biasa itu. Pemirsa yang mau jadi pengusaha atau yang ingin memberikan modalnya bisa bergabung dengan komunitas pengusaha Muslim ya. Di Google aja KPM. Ada ya? Ada. Oke, Ustaz Jari bagaimana kalau kita lihat menggabungkan hal ini dan juga dengan semangat menjadi pengusaha Muslim ala Rasulullah? Dua hal tuh Nabi contohkan ke kita di samping kreatif tadi ya. Yaitu yang pertama the speed of trust, membangun kepercayaan kepada konsumen, kepada mitra. Nabi memberi contoh bagaimana berdagang yang jujur. Ada mitra bisnis Nabi, beliau memberi testimoni, tidak ada mitra yang paling baik yang aku kenal kecuali engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kalau menjual satu produk, Nabi kasih tahu ini barang produknya baru masuk nih. Ini udah lama, harganya tidak sama karena yang ini sudah lama masuk. Jujur. Nabi apa adanya tuh, jujur. Saya kira kalau sekedar kreatif tidak jujur, dia tidak akan kasih tahu.
ini sama masuknya nih. Ternyata yang satu besoknya udah expired. Tapi Muslim tidak hanya kreatif, dia jujur. Iya. Dia dibatasi dengan moralnya dia sebagai Muslim, sehingga itu yang membuat orang Nabi mampu membangun komunikasi intrapersonal terhadap mitra bisnisnya. Oke, itu. Yang kedua, itqan. Itqan itu bahasa kita mungkin doing the job at the best possible quality, memberikan kualitas yang baik. Bahasa Arabnya itqan. Itqan. Mulai dari motif bisnis yang baik, niat yang baik, lalu memproduksi dengan cara yang baik, mempasarkan dengan cara yang baik, dan seterusnya. Namanya itqan. Allah paling suka melihat hambanya, kata Nabi, yang memiliki spirit itqan. Itqan itu memaksimalkan usaha. Kalau kita cuman jualan kata syariah, tetapi isinya kemudian tidak premium, lalu kemudian kualitasnya di bawah pasaran, orang tidak mau melirik. Iya. Jadi bukan hanya kata syariahnya yang penting, tapi itqan juga penting. Nah, ini PR buat kita semua, para pelaku ekonomi syariah, para pengusaha Muslim, bagaimana dengan karakter yang baik ditambah dengan itqan tadi, memberi kualitas yang terbaik. Barang yang premium, komoditas yang dijual yang berkualitas. Saya kira orang akan tertarik, merasa tidak dirugikan bekerja sama. Dan itu semua akan lebih powerful kalau dilakukan secara berjamaah. Kita sesama umat Muslim ini beramai-ramai, berbondong-bondong, bersinergi juga. Bagaimana Kiai? Baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu contoh bagaimana cara berdagang Rasul, berniaga, persaingan ekonomi yang ketat. Rasul alami ketika Rasul ada di kota Madinah. Dan ini perlu tahu bagaimana umat Islam ketika itu yang menjadi umat yang tertinggal, orang urban, tapi mereka menjadi pemenang, menjadi pengunggul dalam dunia ekonomi. Bayangkan luar biasa, al-Islamu bil jamaah, wal jamaah bil imamah, wal imamah bil ta'ah. Islam itu diajarkan kebersamaan. Dan kalau udah bersama harus ada yang mimpin, ada yang ngatur. Dengan kesepakatan bersama. Dan yang ketiga adalah moralitasnya harus konsekuen, ada ketaatan. Jangan kadang-kadang kita ini sudah ada bersama, sudah ada yang ngatur, tapi kita nggak konsekuen, nggak loyal, nggak memiliki integritas. Inilah yang menjadi hancurnya kita. Terjebak dengan apa tadi? Terjebak dengan kata profit ini. Kalau udah bicara dunia itu yang dikatakan hijau, manis, menggiurkan, orang mana sih? Kan seperti itu. Maka di ujung tadi itu ayat ada wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Disambungkan ketika kau sudah mendapatkan, ingat kau berusaha itu jihad. Orang bekerja jihad, ini para kameramen, termasuk host juga, semua yang berusaha, ini mereka sedang berjihad. Jihad untuk siapa? Jihad untuk diri dan keluarganya. Amin. Jangan dikira kita ini nggak berjihad. Bapak-bapak yang berusaha, ibu-ibu yang bekerja di sana, mereka sedang berjihad. Mempertahankan hidup itu jihad. Oke. Baik, terima kasih Kiai. Saya mau ke Mas Dewo. Ketika kita sudah niat untuk bersama-sama mengubah ini semua, Mas Dewo ya. Kalau dari komunitas Muslim sendiri, pengusaha Muslim sendiri, bagaimana menggabungkan antara kreativitas, inovatif, lalu juga produktif semua agar bisa bekerja sama dengan baik, bisa menaikkan keuntungan, tapi bukan cuma itu aja, bukan cuma profit yang dicari, tapi ada kebersamaan di sana dan tidak terjerumus kepada usaha-usaha instan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang tidak baik. Nah ini kan kita bahas sebentar lagi ya Mas Dewo ya, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Iya baik, terima kasih sudah sama-sama kita saksikan. Tentunya untuk Anda yang semakin penasaran ingin tahu, saya ke Mas Dewo kalau begitu bicara mengenai pengalaman mungkin Mas Dewo ya. Bagaimana kita bisa secara berjamaah umat Muslim ini
melakukan sebuah inovasi, lalu ada kreativitas, produktivitas yang tinggi, supaya bisa saling menghasilkan dengan sangat baik. Sinerginya luar biasa, bagaimana? Ya. Saya berikan contoh kasus saja mungkin lebih mudah barangkali ya. Sebenarnya. Pada saat pandemi ada 2 anak muda datang kepada saya punya ide berjualan kuliner. Karena dia melihat di masa itu banyak orang beli secara online. Ini kreativitas nih dia ya. Dia belum pernah usaha kuliner tapi dia tahu sumber bahan baku untuk ayam dan bebek saat itu. Ayam dan bebek. Iya, dia ingin membuat usaha kuliner tapi hanya online karena di saat pandemi orang tidak jualan secara offline, tidak buka warung. Dia buka platform di toko-toko online tapi nggak punya duit untuk beli bahan baku saja dia tidak mampu, beli alat masak tidak mampu. Datang kepada saya kumpulkan beberapa pendana yang tidak punya ide bisnis. Lalu saya dorong untuk bertemu mereka lalu bermusyarakah tadi berserikat. Usaha ini di masa online tumbuh luar biasa. Karena lalu mereka kreativitasnya mampu mencari mitra-mitra di bawahnya. Jadi saat itu kita sampai 29 cabang langsung dalam waktu hanya 7-8 bulan. Artinya 29 cabang. Iya, karena jualan online kan luar biasa tumbuh ya di saat pandemi ya. Iya. Ide, memiliki resep, memiliki sumber bahan baku tapi nggak punya duit. Dan dia mampu memasarkan. Tinggal yang punya duitnya kita datangkan, mereka paparan sebentar. Inilah yang saya sebut berjamaah tadi seperti yang disebut Pak Kiai. Orang yang punya kreativitas nggak punya modal jangan khawatir. Karena idenya segar, mampu membaca zaman, mampu membaca situasi, alhamdulillah jalan. Bahkan sampai hari ini setelah pandemi mulai berkurang, mereka terus berjalan. Ikut pameran di mana-mana. Artinya jangan takut kalau nggak punya duit, selama punya kreativitas, inovasi, dan bersabar ya. Iya. Nah, di komunitas pengusaha muslim sendiri, ide-ide seperti ini akan langsung diterima? Iya, sangat tentu dikurasi, didudukan. Nanti para investor harus diyakinkan. Mereka harus mampu mempresentasikan dan membuktikan ide mereka jalan. Tapi cara seperti ini ternyata bisa. Berkumpul, usahanya jalan. Jadi nggak perlu cari utang sana-sini untuk nggak perlu. berusaha? Jadi usahanya jadi usaha bersama. Yang punya duit, melihat usahanya, mengontrol usahanya, dan pelaksana usahanya nggak perlu takut-takut, nggak ada donatur, nggak. Baik, Gusan, bagaimana nih sebuah niatan besar untuk memiliki usaha yang besar, lalu dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dibantu dan akhirnya bisa menjadi sebuah Ini usaha. menurut saya kabar gembira ya dengan banyak anak muda yang mulai bergerak dan juga tergerak tentang kesyariahan. Artinya sudah mulai ada semangat atau hirah untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang sifatnya riba gitu kan. Saya melihat begini, mohon maaf agak jauh sedikit bahwa jumlah penduduk kita ini kan 80% orang Islam. Tetapi perkembangan ekonomi syariah hanya sekian persen, hanya 8% sekian persen saja. Ini kan tidak imbang. Karena ada kesenjangan yang pada saat itu, sejak zaman kita dijajah oleh Belanda, dijauhkan orang-orang agama ini dengan dunia bisnis, dengan dunia usaha. Bahkan dengan keduniaan. Jadi almarhum abah saya dulu, Allahuarham Yahya Hasanuddin Umar, pernah marah ketika ada pujian di dalam musola yang mengatakan begini di dalam bahasa Indonesianya ya, miskin di dunia tidak apa-apa, asalkan kita kaya di akhirat. Nah, itu yang menjauhkan orang-orang Islam dari dunia bisnis dan dunia tijarah. Lupa mereka bahwa Islam datang ke Indonesia ini dari pebisnis, dari orang pedagang. Nah, itu karena kejamnya penjajah untuk menjejali informasi-informasi yang tidak benar kepada para anak muda pada saat itu. Ya generasi sekarang ini, generasi Z seperti kayak kita ini. Sehingga banyak sekali orang-orang alumni pesantren dan sebagainya gagap di dalam berbisnis. Padahal di pesantren diajarkan berbisnis. Nah, makanya tetapi mereka ketika keluar dari pesantren bingung dengan situasi yang sudah dikukup oleh kapitalisasi ini. Kapitalisme yang global seperti yang disampaikan tadi itu. Mereka bingung mencari tempat wadah kemana. Kalau sekarang kita tahu ada KPM gini kan enak. Betul. Sehingga kita bisa mengarahkan para santri ketika mereka selesai menyantrinya di pesantren ada namanya himpunan pengusaha santri. Nah, itu bisa nyambung nanti dengan KPM. Dengan seperti itu bisa bersinergi bersama-sama. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan Islam, asalkan kita mau bersatu bersama dan tidak ada rasa suudzon di antara kita. Itu mungkin itu. Sebagai kesimpulan saya minta dari Ustaz Azhari untuk bisa menyambung dari katakan Gusan tadi. Ada orang yang masih beranggapan nggak apa-apa miskin di dunia asal kaya di akhirat. Tanggapannya? Ustaz, singkat Ustaz. Iya, harusnya harta itu jadi jalan kita menuju Tuhan. Harta menjadi jalan kita
menuju Tuhan. Nabi itu memberi mahar kepada istrinya Sayyidah Khadijah 12 ukiyah ons emas dan 20 ekor unta muda. Kalau dikonversi dengan angka sekarang ini 1,3 M. Ya, Itu masih mahar. Ya. Belum Belum resepsi, belum yang lain-lain. Iya. Bayangkan betapa Nabi itu luar biasa kaya raya sebenarnya. Hanya saja orang memotretnya di usia kenabiannya saja. Padahal di usia 30 Nabi sudah mencapai financial freedom itu. Iya. Lalu kemudian di usia 40 ketika dilantik jadi Rasul, Nabi sudah santai. Oh, oke. Terakhir dari Mas Dewo, harapannya untuk pengusaha muslim ini bagaimana Mas Dewo? Iya, yang pertama tentu jangan takut menjadi kaya. Karena menjadi kaya itu sebuah kewajiban juga bagi karena tidak ada jalan dakwah Iya. tanpa harta. Betapa seluruh kisah sahabat menggambarkan hal itu, bukan ya Perlu Bapak-bapak? logistik. Iya. Perlu logistik, perlu Itu subsidi. nabi amwalikum wa anfusikum. Nggak ada ini kalau nggak ada kadin nih kita. Nah, betul. Betul. Walaupun tentu harus di jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh syariat. Iya. Ada pagar, tapi jangan ragu-ragu dan bisa menjadi kaya. Banyak sekali contoh para sahabat, termasuk Rasulullah, bahwa kaya itu adalah sebuah kewajiban. Jangan takut-takut. Kaya itu adalah sebuah keajaiban. Oke. Iya. Kaya. Kiai, Bahkan terakhir. di dalam doa pun kita meminta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Apa yang kita minta? Ridhonya Allah. Hidup kita bahagia. Bahagia kita hidup kalau sudah terpenuhi yang namanya nilai kesejahteraan kita. Makanya kita minta wa ya anta ya ghani ya hamid ya mughni ya mujib aghnina bi halalikan haramik wa aghnina bi fadlika aman siwak. Kita minta apa? Kekayaan dari Allah tapi kekayaan yang halal yang Allah ridhoi. Tentunya dengan cara yang halal. Berniaga yang baik, berniaga yang santun, berniaga yang bersyariah, berniaga yang bermoral. Iya, itu kuncinya. Terima kasih Kiai, terima kasih Gusan, Ustaz Zari, Mas Dewo, terima kasih. Salam untuk teman-teman pengusaha muslim. Dan mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan kita punya niatan besar untuk bisa berbagi kepada sesama. Dan juga tentunya bisa menjadi seorang pengusaha muslim dari Rasulullah yang membuat kita semua menjadi orang yang semakin baik. Terima kasih sudah menyaksikan indahnya Ramadan di kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.